Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Saiful Bahari SPD MPD, dosen tetap program studi informatika Fakultas Teknik Komputer pada Universitas Cokro Aminoto Palopo. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Video ini saya buat sebagai langkah penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja tridharma perguruan tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Matematika Informatika. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus IF 1004 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini membahas tentang sistem persamaan linear, matriks, determinan, inverse eliminasi Gauss, Gauss-Jordan, vektor dan ruang vektor yang dapat diterapkan dalam bahasa pemrograman dan menghasilkan suatu informasi menyangkut hasil penerapan materi yang terdapat dalam pembahasan tentang matematika informatika. Adapun sumber pustaka, mata kuliah ini terdiri dari pustaka utama, yakni buku Aljabar Linear karya H. Purwanto dan buku Dasar-Dasar Aljabar Linear karya Howard Anton pada tahun 2000. Kemudian pustaka pendukungnya pada mata kuliah ini adalah buku Matematika Diskrit karya M. Renaldi. Adapun metode pengajaran yang saya terapkan adalah bersifat aktif dan partisipatif terhadap mahasiswa, di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori matematika informatika, scaffolding sebagai strategi untuk memberikan bantuan dan bimbingan bertahap kepada mahasiswa dalam memecahkan masalah. Kemudian discovery learning sebagai pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa untuk menemukan konsep secara mandiri melalui pengalaman dan proses berpikir mereka sendiri. Adapun capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan, yakni CPL 1, aspek sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 2, dalam aspek pengetahuan, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. CPL 3, dalam aspek keterampilan, yakni mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian CPL 4 menguasai konsep dan prinsip-prinsip pembuatan perangkat lunak dalam bahasa pemrograman umum maupun bahasa pemrograman berorientasi objek, mobile, IoT yang memenuhi berbagai parameter kualitas secara teknis maupun manajerial. Beberapa CPL ini kemudian dikemas ke dalam 4 CPMK yang lebih spesifik, yaitu CPMK 1 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, CPMK 2 mampu menjelaskan konsep teoritis bidang pengetahuan matematika informatika secara umum dan konsep teoritis secara khusus. CPMK 3 mampu menerapkan pemikiran logis dan sistematis, dan CPMK 4 mampu menguasai konsep dan prinsip-prinsip dasar pembuatan perangkat lunak dalam bahasa pemrograman umum. Secara lebih rinci, pengajaran ini dibagi ke dalam 16 pertemuan. Pada pertemuan pertama, yakni kegiatan perkuliahan dimulai dari perjalanan atau penjelasan kontak perkuliahan serta pengantar mata kuliah Matematika Informatika. Kemudian di pekan kedua dan ketiga, membahas tentang persamaan linear, sistem persamaan linear, serta pembagiannya yaitu SPL homogen dan non-homogen. Pada pertemuan keempat hingga pertemuan ketujuh, membahas topik matriks yang terdiri dari definisi dan
notasi matriks, jenis-jenis matriks, determinan hingga matriks kofaktor dan minor. Pada pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester dan tentunya pelaksanaannya sesuai jadwal yang telah ditentukan menurut kalender akademik. Untuk pertemuan ke-9 hingga pertemuan ke-10 berlanjut ke materi tentang matriks dalam pembahasan adjoint, inverse matriks, dan transformasi elementer. Untuk pertemuan ke-11 dan 12 dilanjutkan dengan materi pembahasan operasi baris elementer, eliminasi Gauss, dan Gauss-Jordan. Pada pertemuan ke-13 akan membahas tentang vektor, jenis-jenis dan operasinya. Kemudian dilanjutkan pada pertemuan ke-14 dan 15 membahas tentang ruang vektor. Dan akhirnya pada pertemuan yang terakhir, pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester dan tentunya pelaksanaannya ini sesuai kalender akademik yang telah ditetapkan dalam lingkup UNCP. Adapun penilaian dalam mata kuliah matematika informatika ini mencakup 4 komponen utama, yaitu aspek kehadiran dengan bobot 30%, aspek tugas dengan bobot 20%, UTS 25%, dan UAS 25%. Dalam proses pengajaran ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pengajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk selanjutnya, mari kita simak video pengajaran mata kuliah matematika informatika. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Oke, baik, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan di mata kuliah matematika informatika. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai materi operasi matriks ya. Nah, adapun tujuan kita hari ini yaitu bagaimana kita mampu memahami ya operasi matriks. Dan kemudian tentunya indikatornya ada 2 poin yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah bagaimana kita ya tepat di dalam memahami tentang konsep-konsep operasi matriks dan juga transpose matriks. Dan yang kedua nanti akan diberikan sebuah permasalahan dan tentunya Anda bisa menyelesaikan permasalahan tersebut berkaitan dengan operasi matriks dan juga transpose matriks. Nah, untuk itu ya, sebelum kita masuk ke materi, kita akan ulas dulu materi sebelumnya. Nah, misalkan ya, kemarin kita sudah bahas berkaitan dengan definisi matriks, kemudian jenis-jenis matriks, termasuk juga posisi matriks dan elemen-elemen matriks. Ya, kita misalkan ada sebuah matriks A, ya, misalkan di sini 2, 3, ya, 4, 1, ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau matriks A ini ada berapa elemen? 4. Berarti ada 4 elemen, yaitu 2, 3, 4, dan 1. Nah, kemudian yang mana ini sekarang? Kalau kolom 2, 4, 3, berarti kolom yang pertama 2, 4, dan kolom yang kedua adalah 3 dan 1. Jadi kita harus dulu memahami dengan baris dan kolom. Kenapa? Karena sebentar lagi ada kaitannya dengan materi kita hari ini. Oke? Nah, bisa kita lanjut ke materi? Oke, tidak ada yang ditanyakan mengenai ini? Oke. Kita lanjut ke materi ya. Materi kita hari ini judulnya adalah operasi matriks. Untuk poin yang pertama, kita akan ya mengetahui mengenai transpose matriks dan nanti kita akan tahu bagaimana cara mengoperasikan ya transpose matriks. Nah, untuk lebih jelasnya kita dulu menganalisis ini ya. Di sini ada rekapan jadwal kuliah prodi informatika. Nah, ini biasa kita lihat tabel-tabel ya.
Ya, tabel-tabel jadwal kuliah prodi informatika. Nah, di sini ada 2 tabel, nanti kita akan bandingkan seperti apa, ya. Yang pertama untuk tabel yang berada di sebelah kiri, ya, yang sebelah di sana. Ya, di situ kelihatan ada mata kuliah, statistika dasar, struktur data, algoritma. Nah, itu berada samping. Ya, kemudian di bagian atasnya, ya, ada Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Nah, coba kita lihat. Ya, kalau di tabel yang kedua, nah kalau kita lihat di sini kayak mirip ya, tapi dia memiliki maksud yang sama. Ya, kalau di samping kiri itu ada mata kuliahnya berada di samping kiri dan harinya berada di atas. Nah, ini kebalikannya. Oh, ternyata tabel yang kedua itu harinya berada di samping, tetapi mata kuliahnya berada di atas. Tetapi maksudnya sama. Dia menjelaskan berkaitan dengan rekap jadwal kuliah prodi informatika. Misalkan pada tabel yang kedua, pada hari Senin mata kuliah statistika dasar ada 4 kelas, kemudian struktur data ada 5 kelas, dan juga pada hari Senin itu mata kuliah algoritma dasar itu ada 6 kelas. Nah, kedua tabel ini tentunya itu bisa dibuatkan matris, ya. Nah, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas bagaimana kita mentransformasi, ya, atau mentransformasi tabel ke dalam matriks. Oke. Nah, di sini mungkin ada yang bisa, ya, yang bisa membuatkan matriksnya dalam tabel tersebut. Ada? Oke, silakan. Oke, cukup. Terima kasih ya. Nah, ini temannya sudah buatkan, ya, matriks, ya, sebelumnya untuk dalam data tabel. Nah, tabel pertama dia misalkan matriks A, dan tabel kedua dia misalkan sebagai matriks B. Nah, kita lihat di sini. Matriks A 4132 ya, sesuai dengan datanya, kemudian 5321, 6, 1. Sekarang kita akan menganalisis kedua matriks tersebut. Ya, kita nanti kita lihat perbedaannya seperti apa. Ya. Nah, coba sekarang saya berikan waktu, silakan dianalisis terlebih dahulu. Silakan, siapa yang bisa berikan kesimpulan? Oke, silakan. Jadi setelah saya analisis, kesimpulan yang saya dapat yaitu elemen baris pertama pada matriks A merupakan elemen kolom pertama pada matriks B. Kemudian elemen baris kedua pada matriks A merupakan elemen kolom kedua pada matriks B. Oke. Elemen baris ketiga pada matriks A merupakan elemen kolom ketiga pada matriks B. Oke, terima kasih. Berikan aplaus kepada temannya. Tadi dia katakan bahwasanya elemen pada baris pertama matriks A ini 4132, ya, ternyata pada matriks B itu berubah menjadi kolom, ya, kolom pertama pada matriks B. Nah, kita lihat lagi. Baris yang kedua 5321 ternyata kolom kedua pada matriks B. Nah, kemudian yang terakhir 6142 ini baris ketiga matriks A itu ternyata kolom, ya, kolom ketiga pada matriks B. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya transpos matriks itu adalah, ya, baris pada matriks A itu merupakan kolom pada baris B. Nah, bisa dikatakan sebagai, ya, transpos matriks itu dari baris menjadi kolom. Jadi gampang ya? Nah, jadi matematika itu mudah, ya. Nah, penjumlahan matriks, ya. Nah, untuk memahami bagaimana kita, ya, menjumlahkan sebuah matriks, maka kita bisa lihat, ya, di sini ada dua tabel juga, ya, yang dimana tabel yang pertama itu merupakan stok awal. Nah, jadi ceritanya di sini adalah ada 2 toko mebel, ya, toko mebel, dan mereka memiliki stok barang. Nah, di sini cuma 3 yang ditampilkan, ya, yaitu ada rak piring, ada almari, dan kasur.
Nah, kemudian kedua toko tersebut namanya adalah Toko Abadi dan juga Toko Jaya. Nah, Toko Abadi memiliki stok rak piring 4, kemudian 5 untuk almari, kemudian 4 stok untuk kasur pada Toko Abadi. Sedangkan di Toko Jaya, ya, stok awalnya adalah 2, 9, dan 3. Nah, di waktu yang sama, ternyata dia melakukan pembelian, ya, melakukan pembelian, ya, masing-masing untuk Toko Abadi rak piringnya adalah 11, almarinya adalah 7, kemudian kasurnya ada 8. Sedangkan Toko Jaya dia membeli lagi rak piring 18, kemudian almari 4, kemudian kasur adalah 5. Nah, sekarang pada proses ini dia melakukan pembelian, ya. Nah, kalau misalkan, ya, ketika misalkan ada stok awal, kemudian si toko tersebut dia melakukan pembelian, maka barangnya itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, maka dia bertambah. Untuk Toko Abadi awalnya adalah 4, kemudian dibeli lagi dengan jumlah 11, maka kira-kira berapa hasilnya? 15. Maka hasilnya adalah 15. Oke, anggap lagi Toko Abadi dengan barang almari, ya. Stok awalnya adalah 5, kemudian melakukan pembelian sebanyak 7, maka jumlahnya berapa? 12. Maka jumlahnya ada 12. Kemudian kasur ada berapa? 4. 4 ditambah 8. 12. Nah, hasilnya adalah 12. Nah, dari sini kita bisa menjumlahkan antara, ya, matriks A ditambah B, ya. Saya tulis kembali 4, 5, 4, kemudian 2, 9, 3. Kemudian saya tambahkan dengan matriks B, 11, 7, 8, 18, 4, dan 5. Nah, dari sini kita bisa ambil, ya, kesimpulan bahwasanya ketika kita ingin menjumlahkan, kita perhatikan posisinya masing-masing. 4 dengan 11, ya. 5 dengan 7, baris pertama kolom yang kedua, baris pertama kolom ketiga, ya. Sama-sama juga baris kedua kolom 1, ya. Sama-sama baris kedua kolom yang kedua, dan yang terakhir baris kedua kolom yang ketiga. Nah, kira-kira dari sini mengena nggak? Kira-kira siapa yang bisa simpulkan? Oke, silahkan. Jadi untuk penjumlahan ini, penjumlahan dua matriks ini caranya dengan menjumlahkan elemen-elemen dari masing-masing matriks yang posisinya sama. Oke, bagus, ya. Jadi dalam menjumlahkan matriks, maka kita bisa menjumlahkan masing-masing elemennya, baik matriks yang pertama dan matriks yang kedua yang posisinya yang bersesuaian. Nah, posisinya yang bersesuaian. Misalkan tadi, ya, baris pertama, ya, sama-sama baris pertama dengan kolom pertama. Itu yang dijumlahkan. Nah, jadi seperti itu cara menjumlahkan matriks. Oke. Untuk pengurangan matriks, ya, untuk memahami seperti apa atau bagaimana cara mengurangkan matriks, maka kita perhatikan tabel pertama dan tabel yang kedua. Untuk tabel yang pertama itu adalah stok akhir ketika dia membeli sebuah barang tadi, ya, yaitu 15, 12, 12, kemudian 20, 13, dan 8. Kemudian pada suatu waktu, ya, barang tersebut terjual, ya, ya, masing-masing untuk Toko Abadi dan Toko Jaya, rak piring, almari, dan kasurnya itu stoknya 382, 4, 7, dan 2, ya. Nah, kalau misalkan ada sebuah toko, kemudian dia melakukan penjualan laku, ya, laku barangnya, kira-kira barangnya bagaimana? Bertambah atau berkurang? Berkurang. Nah, berarti dia berkurang. Nah, selanjutnya coba kita buat matriksnya. Ya, kita akan transformasikan ke dalam bentuk matriks. Kira-kira siapa yang bisa? Oke, silahkan.
Nah, kalau kita lihat data-data di sini, ya, kita bisa melihat prosesnya. Oh, 15 ya dikurangi 3 ya. Nah, lihat posisinya. 12, 8 ya. Berarti ini baris pertama, kolom kedua, baris pertama, kolom kedua, kemudian baris pertama, kolom ketiga ya. Kemudian baris pertama, kolom ketiga dikurangi. Nah, begitu selanjutnya ini baris kedua ya. Kolom pertama ya dikurangi ya 13, 7, kemudian 8 dengan 2. Lihat perhatikan posisinya masing-masing. Nah, dari sini kira-kira ada yang bisa simpulkan? Oke, silahkan. Untuk melakukan operasi pengurangan matriks itu caranya melakukan pengurangan setiap elemen matriks A dengan elemen matriks yang sesuai posisinya atau sama posisinya. Oke, bagus ya. Jadi dalam proses pengurangan matriks itu hampir sama saja dengan penjumlahan matriks. Cuma apa bedanya? Cuma prosesnya dikurangi. Ya. Nah, jadi perhatikan juga posisinya. Jadi kita mengurangi itu posisinya harus sama. Misalkan matriks yang pertama, baris pertama dikurangi juga pada matriks B ya. Baris pertama, kolom yang pertama. Nah, kita lanjut ke bagian materi perkalian skalar pada matriks. Oke. Perkalian skalar pada matriks ini caranya adalah dengan mengalikan skalarnya, bilangan skalarnya dengan setiap elemen ya. Setiap elemen pada matriks tersebut. Anggaplah contoh misalkan ya, ada sebuah matriks A ya. Misalkan ini adalah 2, 1, negatif 3, 2. Nah, kemudian 6A, 6 ini merupakan bilangan skalar. Nah, ini adalah bilangan skalar. Maka hasil daripada ini adalah 6 dikali matriks A, yaitu 2, 1, negatif 3, 2. Ya. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Nah, mungkin ada yang bingung ya. Cara mengalikannya gimana? Nah, cara mengalikannya itu adalah bilangan skalarnya ini kita kalikan masing-masing elemen yang berada di dalam matriks A. Nah, sehingga hasilnya adalah 6, yang pertama 6 kali 2. Ya, kemudian 6 dikali 1. Selanjutnya apa? 6 dikali negatif 3. Kemudian 6 dikali 2. Nah, jadi begitu saja. Jadi tinggal kalikan masing-masing. 6 kali 2 hasilnya 12. 6 kali 1 hasilnya 6 kali negatif 3. Negatif 18. 6 kali 2 hasilnya 12. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, jadi beginilah cara bagaimana mengalihkan matriks dengan skalar. Oke. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan mengenai perkalian matriks. Oke, kalau tidak ada, kita akan melakukan latihan. Silahkan ya kerjakan pada latihan yang ada di lembar kerja mahasiswa di situ. Ini 2 ditambah 3 ya. Kalau 2 tambah 3 hasilnya berapa di situ? 6. 6. Kok 6? 2 tambah 3? 5. Oh, 5. Iya. Berarti di situ 5. Berarti kalau begini bagaimana caranya dikali? 5 kali 3. 5 kali 9. 5 kali minus 1. 5 kali 2. Oke. Nah, selanjutnya kalikan masing-masing. Oke, gimana?
Umumnya 5. Ya, betul. Ya. Jadi jumlahkan dulu yang berada di dalam kurung. Oke, bagaimana soalnya sudah dijawab semua? Sudah. Oke, sekarang kita lanjut pemaparan hasil jawabannya. Ada yang bisa naik di atas hasilkan paparannya? Oke, silahkan. Nah, boleh dijelaskan dulu mengenai hasil jawabannya, silahkan. Baik, kalau di perkalian skala matriks itu, Mhm. misalkan ada kasus kayak gini, yang pertama dikerjakan itu adalah yang di dalam kurung dulu. Jadi basic matematika kan gitu kan, yang di dalam kurung dulu kita kerjakan. Misalnya A tambah B, A 39 min 1 sama 2 ditambah B 7 min 3 2 dan 1. Nah, keduanya ini, kedua matriks ini kita jumlahkan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, tentunya kegiatan kita hari ini ya cukup menarik ya, alhamdulillah. Dan dari sini mungkin ada yang bisa sampaikan ya, apa kesimpulan kita hari ini, silahkan. Ada? Oke, silahkan. Dari yang ini mulai dari terus, jadi transfer matriks itu adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu bagaimana mengubah baris pada matriks A menjadi kolom ke matriks B. Kemudian untuk operasinya ada operasi penjumlahan, pengurangan, dua perkalian skalar matriks sama perkalian dengan penjumlahan. Itu bagaimana kita menjumlahkan dua matriks yang posisi yang ordonya sama dan posisinya sama. Kemudian untuk pengurangan sama seperti yang penjumlahan, cuman operasinya diubah jadi pengurangan dengan syarat ordonya harus sama, dan juga yang dikurangkan itu adalah elemen-elemen yang posisinya sama. Oke. Skala matriks itu bagaimana mengalihkan sebuah bilangan skala ke dalam semua elemen pada sebuah matriks. Oke, baik, terima kasih. Jadi poin yang pertama adalah transpose matriks. Caranya itu adalah bagaimana kita ya mengubah yang awalnya adalah baris pada yang terakhir adalah perkalian matriks ya. Perkalian matriks caranya bagaimana? Kita mengalihkan setiap elemen baris pada matriks yang pertama dengan ya kolom pada matriks yang kedua. Dan ingat syaratnya adalah ya kolom pada matriks pertama itu harus sama dengan baris pada matriks yang kedua. Jadi itulah ya kesimpulan kita materi hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ya kita akan membahas mengenai determinan matriks. Jadi sebelum kita melakukan perkuliahan berlangsung, jangan lupa untuk membaca modul yang sudah saya bagikan sebelumnya. Oke? Paham semuanya ya? Oke, baik. Terima kasih untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan kita sehat walafiat ya ke depannya dan bahagia selalu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran Matematika Informatika, Program Studi Informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.